Kunci untuk bisa memahami ilmu agama ini adalah paham nahu dan sorof. An-nahu ya fata abul ulumi, wa sorfu ummu haladal ulumi. Wahai pemuda, nahu itu adalah bapaknya ilmu, dan sorof itu adalah ibunya ilmu. Fazawijan huma ala istijali liyun dijabi anjamil anjali. Maka kawinkanlah keduanya secara cepat untuk melahirkan anak-anak yang cerdik lagi pandai. Ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul, ilmu tauhid, semuanya baru bisa dipahami kalau kita sudah paham nahu dan sorof. Bagaimana mungkin orang yang belajar tauhid tapi dia tidak tahu sighah daripada tauhidun? Bagaimana mungkin orang akan mengambil hukum fikih tapi dia tidak tahu kenapa dia rafa, kenapa dia nasab, kenapa dia khafat, dia tidak tahu syarat mubtada. Bagaimana mungkin orang akan belajar usul, orang akan belajar mantik, balaghah, tafsir, hadis, tapi dia tidak tahu apa itu maf'ulun bih, dia tidak tahu apa itu hal, dia tidak tahu apa itu tamyiz, dia tidak tahu apa itu sighah, dan seterusnya. Jadi setiap orang yang berdalil tanpa memakai ilmu nahu itu tidak bisa dipahami. An-nahu aula awalan ayyu'lama. Nahu itu adalah ilmu yang paling pertama untuk dipelajari. Idzil kalamu dunahu lan yufhama. Karena sesungguhnya ucapan, dalil, statement, argumen tanpa menggunakan ilmu nahu itu tidak bisa dipahami. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan tidak perlu tafsir, tidak perlu nahu, cukup pakai terjemah kita sudah paham Al-Quran. Fakullu man fassara al-Qur'ana ma'a jahlihi. Maka setiap orang yang menafsirkan Al-Quran bersamaan dengan kebodohannya, bi ghairin nahwi was sorfi annahu abul fitani. Tanpa memakai ilmu nahu dan sorab, sesungguhnya dia itu adalah bapaknya tukang fitnah. Makanya ulama, semuanya para ulama, sebelum mereka belajar tauhid, sebelum mereka belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, mereka perkuat dalil nahunya, mereka perkuat sorofnya, mereka kaji kedua ilmunya. Supaya apa? Supaya bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan, man tabahhara ilman nahwi, barang siapa yang mendalami ilmu nahu, ihtada jami'al ulum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah untuk bisa memahami jami'al ulum, semua ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, tafsir, mantik, balaghah, syair, arut. Orang bisa buat syair harus paham tentang nahunya. Makanya orang yang belajar, orang yang membahas tentang ilmu agama, membahas tentang agama ini tanpa memakai ilmu nahu dan sorok, maka kita harus berhati-hati. Ya, jangan hanya karena bahasa lisannya yang indah, bahasa Indonesianya mau memukau, ya, retorikanya yang bermain, tapi dia tidak pernah belajar nahu sorob, tidak tahu apa itu mubtada, tidak tahu apa itu khobar, tidak tahu syarat maf'ulun bih, tidak tahu maf'ul mutlak, maka bisa dikatakan ucapannya itu tidak bisa dipahami, ditolak ucapannya. Karena kenapa? Bahaya sekali kalau orang yang membahas tentang agama, membahas tentang kitab, tapi dia tidak tahu nahu sorob. Ya may yarumul kitaba wa hadisan nabi bi ghairi nahwin wa sorfin uqsuran ya ghabi. Wahai orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi tanpa memakai ilmu nahu dan sorob, berhenti wahai orang bodoh. Anta himarul kitabi wa hadisin nabi. Engkau itu seperti himar yang memikul Al-Quran dan hadis Nabi. Anta adarru minal hakimi tumal ghabi. Engkau itu lebih berbahaya daripada hakim yang tuli lagi buta. Bagaimana bahayanya seorang hakim yang tuli lagi buta? Lebih bahaya lagi orang yang membahas agama tanpa paham nahu dan sorobnya. Barakallahu fikum.